mengucapkan niat ketika mau sholat atau wudhu seperti nawaitu. Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafaz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini saya akan membahas hukum melafalkan niat beserta dalil-dalilnya. Kita kupas tuntas melalui video ini. Yang pertama, saya membawa kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pada jilid 1 Shahifah 181. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wan niyatu bil qalbi, sedangkan niat tempatnya di dalam hati. Nah, ini kita sepakat teman-teman ya, bahwa niat itu adalah fi'lul qalbi, adalah perbuatan hati, tempatnya di dalam hati. Bukan di lisan. Kalau lisan itu namanya talafud bin niyah. Wa yundabu an-nutqu bil manwiyi qabla takbir, dan disunnahkan melafalkan niat sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum hati menyatakan niat, dianjurkan lisan melafalkannya terlebih dahulu. Di sini setidaknya ada 3 alasan yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang menjadi dasar kesunahan melafalkan niat. Alasan yang pertama, liusa idal lisanu al-qalbah, agar lisan membantu hati dalam menyatakan niat. Kemudian alasan yang kedua, wa khurujan min khilafi man aujabahu wa insyaddah, agar keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan melafalkan niat meskipun pendapat ini syadz. Kemudian alasan yang ketiga, wa qiyasan ala ma ya'ti fil haji al-mundafi bihi at-tasni' bi annahu lam yunqal, dikiaskan pada melafalkan niat di dalam ibadah haji, dan dengan kias ini nanti bisa menepis anggapan-anggapan ataupun sentimen-sentimen orang-orang yang menyatakan bahwa melafalkan niat itu tidak memiliki dalil. Nah teman-teman, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama alasannya liusa idal lisan al-qalbah, supaya lisan membantu hati atau untuk memudahkan hati ketika menyatakan niat. Nah kita tahu bahwa niat itu memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan atau yang harus terpenuhi. Di dalam kitab Safinatun Najah itu dikatakan, ini sebagai sampel teman-teman ya, ketika kita melakukan sholat fardhu. Sholat fardhu itu kan ada 5, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ketika kita melakukan sholat fardhu, maka setidaknya ada 3 unsur yang harus terpenuhi ketika melakukan niat. Yang pertama harus qasdul fi'lih. Ingka natis sholatu fardhon wajibah qasdul fi'lih. Ketika sholat yang dilakukan adalah sholat fardhu, maka wajib qasdul fi'lih atau bermaksud melakukan kegiatan sholat atau ibadah sholat. Makanya ketika niat, hati menyatakan usolli. Kemudian yang kedua, watta'in, menentukan bentuk ibadahnya itu sendiri, menentukan bentuk sholat itu sendiri. Jadi sholat yang dilakukan duhur ataukah asar atau maghrib atau isya. Jadi untuk membedakan dari 5 sholat itu maka harus ada ta'in, bahwa sholat yang saya lakukan saat ini adalah sholat duhur. Kemudian yang ketiga adalah wal fardiyatuh, menyatakan kefarduan. Makanya ketika hati melakukan niat, hati menyatakan usolli fardhod duhri. Jadi 3 unsur itu harus ada ketika melakukan niat. Nah teman-teman, untuk memudahkan proses niat itu sendiri, maka dianjurkan bagi lisan untuk melafalkannya terlebih dahulu. Maka lisan mengucapkan usolli fardhod duhri. Nah tujuannya apa? Liusa idal lisan al-qalbah, untuk memudahkan hati pada saat menyatakan niat. Nah, tindakan-tindakan ini ataupun apa yang dilafalkan oleh lisan ini menjadi sarana, menjadi cara untuk memudahkan tercapainya niat yang dilakukan oleh hati. Nah, ini senada dengan kaidah yang menyatakan lil wasail hukmul maqasid, bahwa sarana-sarana ataupun cara-cara yang legal ini mengikuti hukum tujuannya. Jadi jika tujuannya baik, ya maka sarananya akan menjadi baik. Itu teman-teman ya. Jadi sudah jelas bahwa
Alasan yang pertama, ini sudah bisa menyatakan kesunahan melafalkan niat. Karena senada dengan kaidah lil wasail hukmul maqasid. Kemudian yang kedua, wa khurujan min khilaf man aujabahu wa insyaddah. Nah, kita tidak membahas ini karena ini sangat kompleks, teman-teman ya. Nanti menyangkut ketentuan-ketentuan khilaf yang kita dianjurkan untuk keluar dari khilaf itu sendiri. Yang jelas dalam konteks ini, keluar dari khilaf ulama yang menyatakan wajib melafalkan niat ini merupakan satu anjuran. Masuk dalam kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Bahwa keluar dari khilaf hukumnya adalah sunnah. Tuh. Nah, yang ketiga ini, wa qiyasan ala ma ya'ti fil haji. Dikiaskan pada melafalkan niat di dalam ibadah haji. Nah, apakah di dalam ibadah haji itu ada melafalkan niat? Nah, ini kita kupas teman-teman ya. Karena melafalkan niat dalam sholat, ini dikiaskan pada melafalkan niat di dalam ibadah haji. Di dalam ibadah haji, kita temukan bahwa baginda Nabi itu melafalkan niat. Saya membawa kitab Syarah Sahih Muslim pada jilid ke-8, Shahifah 466. Ada satu hadis yang menyatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Anas, ma ta'uddu lana illa sibyanan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaikah umratan wa hajjan. Kata sahabat Anas, saya mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau mengucapkan labbaikah. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, umrotan dengan tujuan atau dengan niat umroh wa hajjan dan niat ibadah haji. Jadi ini namanya talaffuz bin niyat, teman-teman. Kenapa disebut dengan talaffuz bin niyat? Karena baginda Nabi ini konteksnya adalah haji qiron, ya. Haji qiron yang dilakukan oleh baginda Nabi. Kita tahu haji itu kan ada 3 bentuk, ada haji qiron, ada tamattu, kemudian ada ifrad. Nah, baginda Nabi ketika melakukan haji qiron untuk membedakan antara tamattu dengan haji ifrad, beliau melafalkan niatnya. Labbaika umrotan wa hajjan. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah dengan niat umroh sekaligus niat haji. Nah, ini teman-teman berarti melafalkan niat itu pernah dilakukan oleh baginda Nabi, utamanya ketika beliau melakukan ibadah haji. Dan hajinya di sini adalah haji qiron. Makanya di syarahnya dikatakan yahtaju bihi man yakul bil qiron. Jadi ini menjadi hujah bagi ulama yang menyatakan bahwa baginda Nabi melakukan haji qiron. Ini yang pertama. Kemudian di dalam kitab Umdatul Qori pada jilid 25 Shahifah 61 disebutkan begini. Qala, sahabat Umar berkata, haddatsani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi menceritakan kepadaku, kata sahabat Umar. Ataniyal lailatah atin mir rabbi wa huwa bil aqiq an sholli fi hadzal wadil mubarak. Pada suatu malam, kata baginda Nabi, ada malaikat yang datang kepadaku. Dan pada saat itu Rasulullah ada di lembah Aqiq. Malaikat yang datang kepada Nabi, dia berkata begini. Malaikat itu menyampaikan kepada baginda Nabi, an sholli fi hadzal wadil mubarak. Wahai Muhammad, kamu sekarang lakukan sholat di lembah yang diberkahi ini. Wa kul dan ucapkan olehmu umrotan wa hajjatan. Ucapkan umrotan wa hajjatan. Nah, umrotan wa hajjatan ini dibaca nasab. Qauluhu umrotan wa hajjatan mansubani dibaca nasab. Aina waitu au aradtu umrotan wa hajjatan. Katakan Muhammad, saya niat melakukan umroh sekaligus melakukan haji. Nah, ini teman-teman. Jadi baginda Rasulullah ketika melakukan haji, pada saat itu yang dilakukan adalah haji qiron. Di dalam Umdatul Qorinya itu disebutkan ini adalah haji qiron. Jadi Rasulullah menyatakan niat, melafalkan niat umrotan wa hajjatan ay nawaitu umrotan wa hajjatan. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bahwa
melafalkan niat itu pernah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika sholat dengan ibadah haji, ini kan sama-sama ibadah yang yahtaju ilan niyati, yang membutuhkan terhadap niat, atau yang keabsahannya itu butuh terhadap niat. Makanya karena sama-sama ibadah yang keabsahannya tahtaju ila niyatin, maka antara sholat dan haji ini memiliki kesamaan ilat, sehingga melafalkan niat di dalam sholat itu dikiaskan pada melafalkan niat pada saat melakukan ibadah haji. Jadi kalau misalkan ditanya dalilnya, adakah dalil melafalkan niat di dalam sholat? Ada, yaitu menginduk kepada baginda Nabi melafalkan sholat di dalam ibadah haji. Nah itu teman-teman ya, ini namanya adalah kias. Di dalam kias kita tahu sendiri, ini dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqhi, bahwa kias itu rukunnya ada 4. Yang pertama al-aslu, yaitu asal. Asal ini adalah mahallul hukmi, ataupun hukum yang ditetapkan oleh nas. Seperti halnya khomer, di dalam Al-Quran ada keharaman khomer. Nah ini adalah asal, teman-teman. Kemudian ada fara. Fara itu adalah kasus yang tidak ada nasnya. Misalkan seperti narkoba. Narkoba itu kan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Kemudian karena narkoba itu memiliki kesamaan dengan khomer, yaitu sama-sama iskar, merusak akal, maka narkoba itu dikiaskan pada khomer. Sehingga ketika kita tanya dalilnya, mana dalilnya? Dalil keharaman narkoba, yaitu menginduk kepada dalil keharaman khomer. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau ditanya, mana dalil melafalkan niat di dalam sholat, yaitu menginduk kepada dalil melafalkan niat pada saat ibadah haji yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas sekali. Dan sekarang saya akan sebutkan para ulama yang mensunnahkan melafalkan niat di dalam kitab Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah pada jilid 1 Shahifah 171. Yusannu ayyatalafadhu bilisanihi bin niyatih. Disunnahkan melafalkan niat dengan lisannya, ka'ayyakulah bilisanihi usolli fardhu dhuhri mathalan. Ila akhirih. Wa hadzal hukmu muttafaqun alaih inda Syafi'iyati wal Hanabilati. Bahwa hukum kesunahan melafalkan niat itu disepakati oleh madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Jadi dua madhab besar ini sepakat bahwa melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Ini bukan madhab kaleng-kaleng loh teman-teman ya. Madhab yang memang sama-sama ahlul hadis, sama-sama menguasai hadis dan punya metode istinbat tersendiri. Jadi jangan sekali-kali kita katakan melafalkan niat itu adalah bid'ah, melafalkan niat itu adalah sesuatu yang tercela di dalam agama, itu adalah hembusan setan dan semacamnya. Tidak boleh seperti itu. Karena ini sudah disepakati madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kalau madhab Maliki dan madhab Hanafi menyatakan inna talafudhu bin niyati laisa masyru'an fi sholati illa idza kana musolli muwaswisan. Bahwa melafalkan niat itu tidak disyariatkan di dalam sholat kecuali jika musollinya itu adalah orang yang was-was. Kalau bagi musolli yang was-was maka dianjurkan melafalkan niat. Karena satu-satunya obat untuk mengobati was-was itu biasanya dengan memantik dengan lisan terlebih dahulu. Makanya ini dianjurkan bagi orang yang was-was dalam madhab Maliki dan madhab Hanafi. Kalau dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali, baik musollinya orang yang was-was ataupun orang yang normal, itu tetap dianjurkan. Nah teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan ini memberi pengetahuan kepada kita dan memberi jawaban terhadap orang-orang yang sentimen, yang membid'ahkan dan yang menyatakan bahwa melafalkan niat itu tidak ada tuntunannya, melafalkan niat itu adalah sesuatu yang buruk di dalam agama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.